dan dimudahkan pintu rezeki untuk kita semua. Amin. Dalam berkumpul di siang ini memperingati hari ultah Pos Metro yang sudah membesar ini ke 23 tahun. Semoga tetap jaya dan sukses selamanya. Untuk itu kita mari saya diamanahkan untuk doa bersama yang selain umat Islam mengikuti doa, mengikuti agamanya masing-masing, dan yang umat Islam mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh Jawa Pos. Amin. Itu ada prasastinya. Jadi itu sejarah kita bahwa kita pernah besar, pernah menjadi koran dengan oplah terbesar. Maksud saya, kenapa saya singgung ini, agar teman-teman terutama di pemasaran bisa kembali muncul semangatnya bahwa Pos Metro pernah menjadi koran dengan oplah terbesar. Kenapa kita tidak bisa? Berarti harus bisa. Memang akhirnya sekarang kita lagi dicoba lah. Tetapi tetap saya minta teman-teman untuk semangat. Makanya tagline Pos Metro tahun 2023 ini, Pos Metro militan bisa. Jadi saya berharap teman-teman untuk tetap militan. Teman-teman pemasaran terutama, ayolah kita kerja keras. Jangan sampai koran yang sudah berusia sampai 23 tahun ini akhirnya tidak ada, hilang, sirna dari muka bumi ini. Yang dulu pernah di Batam Pos, Tak kenal. dan beliau ini kalau soal hubungan keluar, soal koneksi, juaranya. Jadi kita harus banyak belajar, karena beliau basic bukan dari wartawan, tetapi dikenal hampir semua orang. Karena apa? Saya beberapa kali ketemu sama pejabat, sama pengusaha, selalu dibilang, kok dari mana? Pos Metro. Oh, anak buahnya Usep katanya. Oh siap, saya bilang gitu. Fakta ini Pak Usep. Jadi kalau di Batam Pos itu ya yang paling terkenal Pak Usep lah. Pak Usep. Iya Pak. Pak Aku dari Batam, ada orang Pak Marganas ya. Jadi menurut saya teman-teman, kalau soal koneksi, karena untuk wartawan dia akan kompeten, pasti salah satu mata ujinya itu soal koneksi, soal jejaring. Ya enggak, Cak Duro, jejaring ya Pak Imret. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Usep ke sini, beliau mau. Yang penting aja ya, Bu Meta, tadi saya komunikasi sama Bu Meta, saya dari bandara mau mampir gitu, ada makan-makan nggak? Ada nasi bungkus, alhamdulillah, ya. Terus ya Pak Arianto yang selalu komunikasi, dan rekan-rekan semua, seperjuangan ini semuanya, sebenarnya ada Pak Rio di sini, Pak Rio, ini juga semuanya teman-teman perjuangan waktu di Batam Pos, dan kita pernah di puncak ya, di puncak sekali di Batam Pos Metro. Tentu ini ada seiring waktu, tadi saya bilang sama Meta,
rasanya sedih sekali gitu kan. Siapa yang salah? Gitu. Siapa Kita yang salah? di gedung tinggi, di apa, terus perjuangan yang luar biasa. Mungkin kalau saya sama Bu Meta waktu ngambil tanah di Geraha Pena itu berdarah-darah lah ya. Dan itu tidak beli gitu kan, ya Bu Meta gitu kan. Bu Meta lah yang nganter duit ke BP Batam untuk bayar WTO gitu kan. Masih ingat lah, ya, sekian puluh tahun yang lalu. Bagaimana saya membangun itu Geraha Pena dari namanya toko utama, terus PJS dengan Edi Akun, Pailing ya Met ya. Terus kaca saya ngutang kemana-mana, karena dari Pak Hartarton jaringannya belum ada, kamilah dulu tuh yang berjuang ngutang sana kemari. Meta lah yang sudah dulu masih manajer keuangan di Batam Pos. Itu sejarah masa lalu. Tetapi masa lalu itu tentu ada hal yang menjadikan kita introspeksi diri, apa yang terjadi gitu. Terus tadi ada Jawa Pos misalkan tadi disebutkan jadi juara di Pos Metro, itu prestasi. Tapi kalau kita pikir lagi apa yang mau dipikirkan oleh Jawa Pos kepada kita gitu. Saya merasakan sekarang mungkin hak saya ada beberapa tidak ini juga, tetapi kan itu sebenarnya apa yang kita perjuangkan itu kita hanya punya semangat gitu. Semangat walaupun dimanapun, mungkin suatu waktu ya Batam Pos juga bukan punya gedung yang nyewa, pasti suatu waktu suruh dipindah juga dan cari rumah kontrakan juga gitu kan kira-kira. Nah ini kan siapa yang salah? Saya selalu berkomunikasi dengan Pak Marganas, Farida, apa sebenarnya ini? Kita berjuang mungkin tidak sama Meta itu dulu tidak ada hitung-hitungan kayak gitu ya. Kita pindah kantor gotong royong dari nol sampai betul kan Meta? Gotong royong, pagi-pagi udah ini cita-cita punya gedung, alhamdulillah terlaksana dengan baik, dan gedung yang sekarang dinikmati maaf ya oleh orang lain kira-kira gitu. Hasilnya oleh orang lain. Saya di situ sebagai marketing, mungkin kalau ada lagi itu gedung penuh dengan tenan itu sedikit banyaknya ada ambil alih juga di situ untuk mencari tenan-tenan gitu. Tapi ya itu kan sejarah, itu telah lewat karena kita sebagai karyawan dulu kita mungkin merasakan bahwa kita itu aku ini yang punya gitu kira-kira. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak kenal waktu. Rio tuh kan, kawan-kawan tidak kenal waktu lagi untuk bekerja sampai dari Jodoh ke Tanjung Muncang tiap jam 3 nganter apa namanya itu? Parkir. Parkir ya itu tahu. Jam 3 saya ke sana, habis itu kalau kita zaman dulu masih saya, Marganas, almarhum Nani, Silite dan lain-lain itu gitu, lihat Pos Metro nyewa ke sana kemari ada di situ, buat Batam Pos juga, ini apa yang salah gitu. Terus kedua, sekarang kan masanya lain, eranya lain, era digital. Kalau kita bertahan dengan jualan koran itu memang maaf ya berat. Dulu mungkin satu hari itu Pos Metro pernah di puncaknya ya, Met ya, sampai sekian puluh ribu. Batam Pos juga di puncaknya. Memang tergerus dengan teknologi sekarang. Apakah kita akan bertahan dengan itu? Kita punya semangat, punya kemampuan, punya integritas, punya dedikasi. Tetapi itu juga kalau tidak ditopang dengan apa yang dihasilkan kita dan dibawa ke rumah, kan juga kita jadi koran-koran yang di Jakarta yang merah-merah, dan orang kalau tidak megang Pos Metro kayaknya tidak abdol gitu. Nah tentu ke depan hari ini dengan semangat 23 tahun kita lebih memotivasi lagi. Apa yang saya rasakan mungkin dirasakan sama orang-orang lama lah, terutama tadi Meta itu tadi menetaskan air mata, tahu gak? Meta itu tadi menetaskan air mata. Kenapa Meta bilang sedih Pak? Sedih apa? Dulu kita berjaya di gedung tinggi, punya selamat datang Batam Pos. Saya lagi mau ini. Meta tadi itu hanya inilah. Baik, depan baik. Jadi hal inilah membuat kita tetap semangat. Saya sebagai orang dari awal, dari nol,
dan tahu bagaimana perjuangan Bang Is. kawan-kawan. Ada Pak Ismanto, ada yang generasi, kalau Ismanto sama Ismanto itu generasi Windsor. Windsor. Betul kan, Mas? Iya. Kalau 96. Mas Dwi itu generasinya di Jodoh, Orchid Point. Jadi kita pernah merasakan berjaya, ada di atas, ada di puncak. Tadi Beto meneteskan air mata sedih, Pak. Saya kontrak sekarang di kantor ini, katanya dulu ya, itu dulu. Tadi kan dengan semangat dan kemampuan kita punya jaringan. Nah, itu tadi yang ketiga jaringan ya. Ya. Nah, jaringan itu harus dipupuk. Bagaimanapun kita jaringan, kalau kita didiamkan, maksudnya tidak say hello, tidak, contoh misalkan meskipun saya ini tadi bilang saya masih ada nama kata Arianto di luar, ya mungkin karena integritas diri lah ya, kemampuan diri. Dan ini sebenarnya kawan-kawan udah punya juga itu. Jadi pertama kalau kita mau ke jaringan itu, semua punya nomor telepon, semua punya ini, minimal selamat pagi, apa kabar, keluarga bagaimana, 3 itu aja orang udah tertanamlah rasa apa namanya itu emosional dirinya gitu, apalagi kalau kenal. Nah yang lama-lama di sini mungkin Haryanto, Pak kawan-kawan itu yang masih apa namanya itu, masih buju meneng itu apa ya? Masih eksis lah. Kekayaannya ini kan banyak kawan-kawan, maaf ya, orang-orang Cina yang masih ini, bagaimana kita hubungan baik itu yang selama ini kita rintis dari awal, kita mulai lagi untuk say hello, kita mulai lagi untuk nge-WA mereka, kita mulai lagi bagaimana mereka tidak akan menerima duit atau apa-apa, tapi dengan ucapan, dengan sapaan, dengan apa. Yang terakhir, kalau ada dia sesuatu yang ini, kita merasa prihatin, itulah yang menyangkut ke orang-orang. Yang terakhir, kalau kita tahu hobinya, minimal kita di browsing lah. Oh, hobinya golf, ngomonglah tentang golf. Apalah golf itu gitu kan? Bu Rini, nah ini generasi apa namanya itu? Jodoh ya Rin. Generasi Ibu Rini, Bu Elmi jodoh juga ya? Generasi jodoh. Jadi ini saya tadi ditodong nih, tadi dari bandara, dari ini maupun ke sini, jadi suruh kasih motivasi. Jadi motivasi itu memang penting. Berani. Apa? Sini, tegur, depan. itulah ada Depan sini. hubungan emosional. Maaf misalkan kita kenal sama si Aleng, Jombua, si ini kenal semua. Apakah kita pernah nyapa? Atau kita tidak sama si halo sama mereka? Apakah mereka itulah titik awal kita mau bangkit lagi? Tadi saya sampaikan saya sedih, bukan sedih. Maksud itu pos metro usir ke sana, usir ke sini. Bukan diusir maksudnya, kantor sana, kantor sini. Sampai di ruko yang ada di pasar. Kalau yang baru-baru kira-kira itulah. Saya pikir itu tadi ditodong Bu Reni, bosnya Geraha Pena. Tadi saya cerita sedikit tentang Geraha Pena tadi. Dulu waktu tanah Geraha Pena itu sebenarnya gratis, cuma bayar WTO aja kira-kira gitu. Tadi sedikit mengelola. Terus gedung di Jodoh kita begitu juga gitu kan. Tapi apa yang kita dapat sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, kita rasakanlah sama-sama gitu kan. Jangan sampai semangat kita, dedikasi kita yang sekian 23 tahun di Pos Metro, mungkin ada anak-anak yang baru. Tadi saya menyampaikan cuma 4 aja, keberadaan kita, terus apa yang kita harus lakukan, terus ketiga, kita mau sejahtera atau tidak dengan ini, yang terakhir tadi itu kan jaringan komunikasi. Yang paling penting adalah cobalah kita mulai lagi di nomor handphone kita itu tegur sapa. Apa kabar? Selamat pagi. Mau dijawab mau tidak? Seperti saya akan selalu lah. Apalah bikin apa? Itulah menjadikan di situ. Yang ketiga, yang terakhir, sering-seringlah berkunjung. Insya Allah kalau berkunjung itu masalah kopi dan itu disediakan oleh mereka. Kalau tidak, disitulah akan ada hasil yang akan yang didapatkan dari kawan-kawan. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih, selamat ulang tahun yang 23. Saya sebagai bagian dari keluarga besar Pos Metro, Balatos, Geraha Pena, bagian dari kawan-kawan semua merasakan apa yang kita ini kan. Tetap semangat, tadi tetap berjuang, tetap
punya integritas bahwa kita bisa dengan zaman tergerus, zaman dengan teknologi sekarang, tapi tetap kita semangat. Terakhir, kita punya nama. Amin. Saya masih dapat Pos Metro bagaimana, Batam Pos punya nama. Nama itulah yang harus kita jaga dan besarkan kembali untuk meraih yang terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.